Oke, baik. Sudah selesai semuanya. Mungkin kita nggak bisa selesaikan hari ini semuanya. Kita tolong di-unmute. Jadi ini sudah Bu Oki ya. Ini mau presentasi nggak Bu Okinya nggih? Oke, baik. Sudah bisa masuk di semuanya di meet-nya Bu Oki. Sudah nggih? Oke, semoga Bu Oki bisa dipresentasikan hasilnya dalam menyusun tadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil elemen CP nilai agama dan psikoterapi untuk usia kelompok A, yaitu 4 sampai 5 tahun. Nah, di sini pertama ada elemen, kemudian ada sub elemen, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran dan materi kegiatan. Jadi yang pertama, contohnya ini saya ada elemen CP nilai agama dan budi pekerti. Untuk sub elemen yang pertama, yakni tujuan pembelajarannya adalah anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kemudian alur tujuan pembelajarannya, anak dapat menyebutkan nama Tuhannya dan agama yang dipeluknya. Untuk materi kegiatannya yakni menyebutkan nama Tuhan dan agama sesuai dengan agamanya anak masing-masing. Kemudian untuk alur tujuan pembelajaran yang kedua yakni anak ikut serta dalam kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Materi kegiatannya seperti menunjukkan gerakan sholat, kemudian meniru gerakan berwudu dan niat berwudu, kemudian melafalkan doa-doa harian seperti doa sebelum dan sesudah kegiatan, doa sebelum makan, kemudian sesudah makan, kemudian surat-surat pendek. Ini kan untuk kelas A, jadi surat pendeknya sementara ini kita pakai 3 surat pendek, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian melafalkan kalimat thayyibah. Jadi anak terbiasa untuk mengucapkan kalimat thayyibahnya seperti alhamdulillah, kemudian astagfirullahaladzim gitu. Kemudian melafalkan hadis Nabi dan asmaul husnanya. Untuk sub elemen kedua yakni anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini anak dapat menyebutkan karakteristik diri yang bersih. Contohnya, dapat mengekspresikan ketika anak tidak nyaman, ketika berada dalam kondisi tidak bersih atau tangannya kotor, kemudian atau pakaiannya yang kotor. Nah, untuk materi kegiatannya kita akan melakukan gerakan 7 langkah cuci tangan. Jadi nanti anak-anak cuci tangannya tidak sembarangan. Itu ada 7 langkah cuci tangan. Di situ nanti kita akan terbiasa mengajari anak-anak untuk cuci tangan dengan gerakan 7 langkah itu. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kemudian melakukan gerakan menggosok gigi dengan langkah yang benar. Jadi ada langkah-langkah yang benar, tidak sembarangan. Kemudian ada menjaga kebersihan tubuh dengan mandi 2 kali sehari dan toilet cleaning. Kemudian yang kedua yakni anak dapat mengekspresikan kebutuhan dasar diri. Contohnya rasa lapar, kemudian tidak nyaman ketika sakit, dan lain-lain. Nah, di sini materinya yakni mengenal makanan sehat dan bergizi. Itu anak-anak biasanya terbiasa membawa bekal setiap hari Sabtu untuk makan bersama di sekolahan. Kemudian olahraga secara teratur. Jadi setiap pagi itu ada senam bersama sebelum masuk kelasnya. Kemudian membiasakan untuk minum air putih 8 gelas sehari. Kemudian untuk menunjukkan ekspresi lapar, sakit perut, dan sakit gigi. Jadi anak-anak bisa mengekspresikan ketika lapar itu bagaimana, sakit perut itu bagaimana, sakit gigi itu bagaimana. Jadi anak-anak dapat menunjukkan ekspresinya. Kemudian yang ketiga yakni anak dapat menyebutkan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan diri. Misalnya bermain di jalan raya, melompat dari ketinggian, menggunakan benda-benda tajam. Untuk materinya yaitu kita dapat mengenalkan sentuhan boleh dan tidak boleh dengan
bernyanyi. Kemudian mengenalkan anak bagaimana tata cara menyeberang di jalan, jadi tidak sembarangan. Kemudian sosialisasi apabila terjadi gempa. Kemudian mengenal benda-benda yang berbahaya, yang tajam biasanya. Jadi dikenalkan anak-anak ini benda yang berbahaya atau tidak. Kemudian memberikan arahan tidak boleh menerima pemberian hadiah atau pemberian apapun dari orang yang tidak dikenal. Jadi anak-anak di situ diberikan arahan kalau tidak boleh menerima dari sembarang orang yang tidak kenal. Itu sangat berbahaya. Itulah presentasi dari saya yang sub elemen pertama, sub elemen pertama dan kedua dari CP nilai agama dan budi pekerti. Mungkin yang lain apakah seperti maksudnya itu seperti ini udah jelas atau memang harus ditambah lagi atau gimana yang dari Boki? Jelas. Oke, sudah jelas. Jadi kita nggak pakem kan? Maksudnya ini nanti bisa berkolaborasi bersama dengan misalnya kalau memang ada di kelas A kita kolaborasi kita buat tulisannya lagi. Kan masih banyak yang belum kita tambah-tambahin karena ini tadi kita kan membuatnya mungkin seperti ini gambar-gambarannya aja. Nanti kita spesifiknya lagi kita buat bersama-sama. Ketika mungkin pola anak-anak setelah kita punya kegiatan untuk anak-anak kita bisa melanjutkannya lagi. Mungkin ada pertanyaan? Apa yang sudah disampaikan Bu Oki? Sudah cukup? Cukup. Oke, itu tadi untuk kelompok A. Terima kasih ya Bu Oki. Ini nanti bisa dilanjutkan lagi karena masih banyak lagi ya elemen yang belum diselesaikan. Jadi kita pelan-pelan aja nggak apa-apa. Mungkin sekarang dari kelompok B dari Bu Dian atau Bu Yuli monggo bisa ditutup Bu Oki. Terima kasih. Kita merdeka belajar, jadi kayak gak ada yang salah juga nggak pernah yang buat. Yang tak mau belajar juga, jadi kita terus belajar. Nanti ini. Oke Bu Yuli silakan. Hari beragama, keluarga, materi pembelajarannya, anak memahami macam-macam kitab pelajaran, anak memahami kitab suci sesuai agama kepercayaannya, anak memahami hari-hari besar agama, seperti Idul Adha, Islam Islam dan lain-lain. Lalu ATP yang kedua, anak mengidentifikasi kegiatan ibadah dan mempraktikkan kegiatan ibadah sesuai agama kepercayaannya. Nah, yang pertama ini adalah anak membuat kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Yang kedua, anak mengucapkan kalimat syahadat. Yang ketiga, anak melafalkan
anak menceritakan tokoh-tokoh keagamaan seperti yang Nabi dan Rasul. Lalu elemen kedua, tujuan pembelajaran anak beraktivitas aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk kasih sayang terhadap dirinya dan rasa syukur pada Tuhan Maha Esa. Di sini ATT-nya adalah ada tiga. Yang pertama ada kebersihan diri, kesehatan diri, dan juga keselamatan diri. Kebersihan diri ini ada anak melakukan kegiatan bela diri, contohnya bersih diri, BAB, mencuci tangan, bersih gigi, memakai pakaian bersih dan sebagainya. Ini di materi pembelajarannya. Lalu yang kedua, anak beraktivitas aktif menjaga diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Lalu ada